Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan saya yang untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan anak-anak di pagi hari ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi senang, dalam kondisi gembira, keluarga juga tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga dalam belajar PPKN itu menjadi nyaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lebih baik berdoa terlebih dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan bahwa apa yang kita jalankan pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Baik, minggu yang lalu kita sudah bahas tentang pelanggaran hukum dan sebagainya. Dan pada kesempatan hari ini itu kita akan melihat sesuatu pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan masalah norma. Nah, di sini saya sampaikan ada 4 norma yang di situ ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, norma agama ini bila mana orang melakukan pelanggaran, karena ini kaitannya dengan ibadah, kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran yang kaitannya dengan Tuhannya, dengan Allah, itu sanksi itu biasanya adalah bukan pada saat di dunia, tapi di akhirat nanti itu sanksinya. Tapi bukan berarti kalau kita melakukan pelanggaran agama yang seperti ini kemudian tidak bisa ada sanksi di dunia. Ada, biasanya bila mana terkait dengan orang lain, pelanggaran agama tapi terkait dengan orang lain, itu bisa masuk dalam ranah pelanggaran hukum. Nah, itu bisa ke arah sana. Misal seseorang melakukan pelecehan terhadap agama lain. Nah, itu nanti bisa kita lihat dalam sebuah video, ada mungkin seperti itu. Kemudian norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini biasanya adalah berlaku dalam masyarakat. Nah, berlaku dalam masyarakat ini biasanya terkait dengan baik dan buruk, terkait dengan kejujuran, terkait dengan keadilan, terkait dengan menghargai orang lain, terkait dengan hak. Nah, sanksinya ini biasanya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasa bersalah, menyesal, atau malu. Misal seperti ini, kamu ada suatu kasus, pada suatu ketika kamu dikasih bayaran sama orang tua, kemudian tiba-tiba kamu di perjalanan itu kena razia. Kemudian setelah kena razia, kamu harus sidang dan membayar sidang itu misalnya 150.000. Nah, uang bayaran yang besarnya misalnya 300.000 kamu gunakan untuk membayar sidang tadi 150.000, karena kamu takut menjadi kamu tidak jujur kepada orang tua, sehingga kamu merasa bersalah, merasa menyesal, dan uang jajan kamu yang suatu ketika digunakan untuk menggantinya. Itu misalnya seperti itu. Itu disebut dengan sanksi pada diri sendiri terkait dengan norma kesusilaan. Tapi bukan berarti norma kesusilaan itu tidak bisa masuk ke dalam ranah hukum. Ada norma kesusilaan yang bisa masuk ke dalam ranah hukum. Nanti kamu bisa lihat, meskipun di situ hukum yang disebut dengan hukum adat. Kemudian norma kesopanan. Nah, peraturan yang
timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia di dalam masyarakat dan dianggap sebagai tuntutan ataupun tuntunan pergaulan sehari-hari masyarakat. Misalnya gini, kalau misalnya ada orang tua yang ada duduk-duduk di pinggir gang kecil yang biasanya untuk duduk-duduk bapak-bapak, kemudian kamu sebagai anak muda lewat, permisi pak, itu namanya norma kesopanan. Kamu makan tidak sambil ngobrol, makan dengan sopan, tidak di atas meja, itu namanya norma kesopanan ya. Terus kalau ketemu di jalan, ketemu sama tetangga, kemudian kita menyapa, itu norma kesopanan. Nah, itulah norma-norma kesopanan, dan bila mana melakukan pelanggaran di dalam norma kesopanan itu bisa diberikan oleh masyarakat. Misalnya berupa, gimana sih kamu masih muda kok nggak menghormati orang tua, itu namanya sebuah teguran terkait dengan sanksi terhadap kesopanan. Nah, yang terakhir adalah norma yang terkait dengan norma hukum. Nah, norma hukum ini dilakukan dengan sanksinya itu tegas, nyata, memaksa, dan mengikat. Karena ini kaitannya dengan undang-undang. Nah, di situ contohnya tertib berkendara, dilarang mencuri, dilarang merampok, apa saja yang terkait dengan norma hukum itu sanksinya adalah tegas, nyata, memaksa, serta mengikat. Nah, sekarang kalau kamu mengetahui tentang masalah-masalah norma-norma tadi, menjadi timbul pertanyaan, mengapa sanksi norma hukum bersifat tegas dan nyata? Karena aturan norma hukum dibuat secara material dalam peraturan perundang-undangan dan ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Ini yang disebut dengan norma hukum yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah anggota dewan dengan persetujuan kepala negara. Itu disebut dengan norma hukum. Dan juga norma-norma KUHP yang terkait dengan tindakan-tindakan, baik itu tindakan kriminalitas dan yang lainnya. Itu mengapa sifatnya tegas dan nyata. Kalau tidak bersifat tegas dan tidak nyata, maka pelanggaran-pelanggaran itu akan gampang, akan mudah dilakukan oleh orang-orang yang lainnya. Perhatikan sekarang berikutnya. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Persoalan dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur hukum apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Maksudnya gini, ada setiap masalah itu bisa dimusyawarahkan. Misal begini, beberapa hari yang lalu itu saya melihat sebuah video di mana anggota DPR Aceh, DPRD ya maksudnya, itu berantem sampai pukul-pukulan di depan halaman gedung. Nah, mereka diharapkan menyelesaikannya secara musyawarah. Kalau nggak bisa musyawarah, baru bisa masuk ke dalam ranah hukum. Bisa seperti itu. Kenapa? Karena tergantung bagaimana jalan penyelesaiannya. Kemudian contoh lain, seorang artis misalnya, seorang artis yang anaknya dibully sehingga orang tuanya mati-matian untuk melindungi anak tersebut. Yang membuli itu melalui media sosial. Nah, yang melalui media sosial ini yang disebut dengan hacker-hacker seperti itu kemudian dicari, ketemu, dan harus harus dilakukan negosiasi, dan setelah tidak ada negosiasi baru masuk dalam ranah hukum. Ini yang disebut dengan pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Sekarang kamu bisa melihat sebuah video tentang pelanggaran norma agama yang ditindak.
Perhatikan video berikut. Sidang tuntutan atas kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Islam Syiah Sampang digelar di Pengadilan Negeri Sampang. Pihak kepolisian menjaga ketat persidangan, yang juga dihadiri keluarga terdakwa Tajul Muluk. Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Purnomo Amin Cahyo, Tajul Muluk yang menjadi korban pembakaran massa dan kerusuhan berbau sara pada tahun 2011 ini dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Menurut jaksa, hal ini berdasarkan bukti-bukti hasil pemeriksaan pihak polisian maupun bukti selama di persidangan. Tajul pun selaku pimpinan kelompok aliran Islam Syiah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana penodaan agama oleh jaksa sesuai dengan pasal 154A KUHP. Menanggapi tuntutan jaksa tersebut, penasihat hukum terdakwa menolak keras atas pasal yang digunakan jaksa. Apalagi kasus ini menyangkut keyakinan seseorang dan bukan soal penodaan agama. Yang dituntutkan ini masalah keyakinan kok, karena dia berbeda dengan aliran yang ada di situ, timbul aliran baru dianggap penodaan, yang sebenarnya beda keyakinan. Di dalam agama apapun kalau berbeda keyakinan nggak bisa diapa-apain, Pak. Nggak bisa dituntut. Jadi bagaimana, Pak? Tetap saya tolak itu. Sementara itu, pihak keluarga terdakwa enggan berkomentar tentang tuntutan jaksa tersebut. Menurut mereka, sepenuhnya sudah diserahkan kepada kuasa hukum Tajul Muluk selaku korban pembakaran pondok pesantren yang diasuhnya. Dari Sampang, Madura, Muhammad Sodik melaporkan. Nah, itu tadi adalah sebuah video yang sebetulnya dia aliran Syiah, sementara di sekitarnya adalah aliran Sunni, di mana mereka mempropaganda, kemudian dia menyebarkan Syiahnya itu, yang kemudian orang-orang Sunni ada yang beberapa di antaranya ikut, maka itu dianggap sebagai suatu penistaan agama yang kemudian sampai dibakar itu pondok pesantrennya, dan akhirnya dianggap melakukan kesalahan itu si Tajul Muluk tadi yang memiliki aliran Syiah itu, sehingga dilakukan di proses hukum. Nah, ini norma agama tetapi nyerempet sampai kepada norma hukum sehingga terjadi persidangan. Sekarang perhatikan video berikut yang terkait dengan pelanggaran norma adat kesusilaan di Baduy. Sahabat Kompas.com, video aksi warga Baduy yang membakar sebuah sepeda motor viral di media sosial. Potongan video itu diunggah di akun Instagram @inforangkasbitung disertai narasi bahwa motor tersebut dibakar karena melanggar aturan adat. Pegiat budaya Baduy Uday Suhada menyebutkan peristiwa itu terjadi di Cijahe, perbatasan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar pada Jumat 2 Juli 2021. Pembakaran itu dilakukan oleh sejumlah petugas adat dari Kampung Tangtu Cikesik, Baduy Dalam. Para petugas membakar 4 dari 6 sepeda motor yang terkena razia dan disaksikan oleh sejumlah warga maupun wisatawan. Uday mengatakan dalam adat Baduy ada banyak aturan yang hingga kini masih diterapkan, salah satunya larangan memiliki barang-barang modern. Barang-barang modern itu termasuk kendaraan roda 4 maupun roda 2, televisi, radio, lampu Petromax, hingga peralatan rumah tangga seperti piring beling. Menurut Uday, lembaga adat Baduy kerap menggelar razia dan memusnahkan barang yang melanggar aturan. Nah, itu tadi adalah sebuah contoh tentang pelanggaran norma adat kesusilaan di Baduy Dalam. Jadi di perbatasan antara Baduy Luar dan Baduy Dalam itu, di Baduy Dalam itu tidak boleh terkait dengan teknologi. Tidak boleh masuk teknologi ke wilayah itu. Karena apa? Baduy Dalam itu adalah melestarikan budaya dari nenek moyangnya atau dari leluhurnya. Oleh sebab itu, setiap yang masuk ke Baduy Dalam tidak diperkenankan menggunakan hal-hal yang seperti itu. Mereka pun yang dibakar motornya pun itu sudah ditegur
dengan baik-baik, tapi sekali dua kali sampai akhirnya kemudian dirazia dan dibakar oleh ketua tim dalam razia tersebut. Itu contoh yang disebut dengan pelanggaran norma adat kesusilaan di Baduy. Nah, selain itu kamu coba secara umum bisa melihat sebuah norma-norma yang saya tampilkan ini sebagai suatu penjelasan supaya kamu lebih mengetahui lebih lanjut. Perhatikan.
dari norma-norma sehingga kamu semakin jelas tentang bentuk-bentuk contoh dari norma-norma yang ada, dari norma hukum, kemudian di atasnya ya artinya norma hukum itu paling parah, kemudian ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma agama. Dari 4 norma ini kadang-kadang bisa saling terkait. Nah, sekarang saya tunjukkan sebuah pelanggaran di mana pelanggaran itu adalah ya melanggar norma agama, ya melanggar norma kesopanan, ya melanggar norma kesusilaan, dan melanggar norma hukum. Itu ada satu kisah di mana ini terjadi beberapa waktu yang lalu yang merupakan pelanggaran dari keempat norma. Perhatikan baik-baik. Halo semuanya. Penangkapan ini dilakukan terkait dengan viralnya video Dinar Kendi yang berbikini di pinggir jalan di wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dinar Kendi saat itu tengah memprotes perpanjangan PPKM. Meski sudah dihapus dari akun Instagram miliknya, video ini sudah terlanjur viral. Video ini pula yang membawa dirinya harus berurusan dengan polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus dalam keterangan pers hari ini membenarkan penangkapan ini. Yusri menyebut penangkapan dilakukan pada hari Rabu malam. Selain Dinar, polisi juga memeriksa adiknya yang berperan mengambil video yang viral itu. Saat ini polisi masih melakukan gelar perkara untuk menentukan pasal sangkaan apakah termasuk Undang-Undang Pornografi atau Undang-Undang ITE. Nah, itu jelas nyata bahwa dia di artis itu melakukan pelanggaran agama karena dia berpakaian bikini. Kemudian yang kedua melanggar norma kesopanan. Kenapa dia melakukan pakaian seperti itu? Jelas tidak sopan dari sudut pandang agama ataupun sudut pandang masyarakat. Kemudian yang ketiga norma kesusilaan, karena dia melakukan hal seperti itu di muka umum, ya. Dan yang terakhir norma hukum. Jadi empat-empatnya dia setelah melakukan pelanggaran sehingga dia akhirnya harus berurusan dengan kepolisian ataupun yang berwajib. Sekarang selain kita harus mengetahui ataupun kita sudah mengetahui jenis-jenis atau macam-macam dari pelanggaran-pelanggaran norma, sekarang kita wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum itu bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, kemudian juga di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara. Nah, dari 4 kategori ini, kamu nanti bisa melihat video sebuah tugas yang dilakukan oleh anak-anak dari pelajar Indonesia yang ada di Singapura yang menunjukkan bagaimana memberikan sebuah contoh tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Perhatikan videonya. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Sebelumnya, PowerPoint ini dibuat oleh Rosalita, Fania, dan Kania, kelas 12 IPS SMA, Sekolah Indonesia, Kuala Lumpur.
Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, ada lingkungan keluarga. Bagian kedua, ada lingkungan sekolah. Bagian ketiga, ada lingkungan masyarakat. Dan bagian keempat, ada lingkungan bangsa dan negara. Saya akan mencontohkan bagian pertama, yaitu lingkungan keluarga. Nah, contohnya yang pertama, mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, ibadah tepat waktu. Yang ketiga, menghormati anggota keluarga, misalnya orang tua kalian, atau kakak kandung atau adik kandung. Yang keempat, melaksanakan peraturan yang dibuat dan disepakati keluarga. Nah, yang kedua ada lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. Yang kedua, memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Yang ketiga, masuk sekolah tepat waktu. Yang keempat, menaati tata tertib yang berlaku. Jadi, kalian tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu, karena di setiap sekolah ada aturannya. 5. Tidak mencontek ketika sedang ujian, karena itu adalah perbuatan yang tidak baik, teman-teman. Nah, yang ketiga ada lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, melaksanakan tugas ronda yang diadakan di lingkungan RT atau RW kalian. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Ini adalah wujud tolong-menolong. Yang keempat, menghormati tetangga di sekitar rumah. Misalnya, kalian harus saling sapa kalau bertemu tetangga di rumah, atau saling memberi makanan. Yang keempat, dari lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, melaksanakan tata tertib yang berlaku. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan atau menerobos lalu lintas. Yang kedua, memiliki dokumen resmi. Dokumen resmi itu, misalnya, paspor kalian tidak boleh palsu, atau akte kelahiran kalian tidak boleh palsu, atau apapun yang resmi tidak boleh palsu. Tiga, ikut serta dalam kegiatan pemilu. Nah, untuk kamu yang udah 17 tahun ke atas, itu wajib loh mengikuti pemilu, karena satu suara itu berharga sekali. Yang keempat, membayar pajak retribusi. Anak-anak semuanya, itulah tadi beberapa norma-norma yang telah saya jelaskan di atas, juga tentang partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum
sampai diberikan penggambaran yang secara jelas begini, saya yakin bahwa anak-anak itu cukup jelas apa yang saya jelaskan dan cukup mengerti apa yang disampaikan dalam video ini. Nah, andai kata kemudian ada yang kurang mengerti, nanti video bisa ditonton kembali. Nah, untuk itu pelajaran dari saya cukupkan terlebih dulu sampai di sini dulu. Nanti pada pertemuan yang lain kita akan membahas pada bab ketiga. Oleh sebab itu, untuk kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.